Kali ini kita bakal bahas floor price atau harga dasar suatu barang. Kita bayangin gini, saat musim panen raya, udah pasti produksi meningkat. Tapi, produksi yang meningkat itu nggak selalu menguntungkan banyak pihak. Menurut kalian, jika produksi sedang meningkat, harga barang tersebut bakal jadi murah apa mahal? Ya, pastinya harganya bakal murah lah ya, karena barang yang diproduksi itu lagi banyak-banyaknya. Jadi harganya lumayan murah. Dan apakah itu bakal ada yang mengalami kerugian? Ya pasti ada. Si petaninya itu atau si produsennya yang bakal ngerasain kerugi. Dan saat terjadi kerugian oleh produsen, pemerintah sebagai pemangku kepentingan harusnya mengambil kebijakan. Misal dikasih harga 10.000 itu produsen rugi, dan di 12.000 mungkin bakal untung. Pemerintah seharusnya menetapkan harga itu menjadi paling murah di 10.000 apa 12.000. Ya, pemerintah harusnya menetapkan harga paling murah di 12.000 walaupun beras lagi banyak banget diproduksi. Karena harga beras nggak boleh di bawah 12.000. Kenapa gitu? Karena kalau dijual di bawah 12.000, kasihan si produsennya bakal rugi. Nah, kalau udah harga 12.000, siapa yang paling bahagia? Ya pastinya si produsen. Nah, waktu 10.000 kan terjadi keseimbangan nih. Semua yang mau beli sama yang mau jual. Tapi di saat harga 12.000 terjadi gap. Jadi pembeli ingin membeli segini saja. Kalau harga 12.000 males deh, pengen beli 10 aja. Tapi waktu harga 12.000, penjual kesenangan. Yes, aku mau jual sampai 25. Nah, jadinya udah gak balance lagi antar demand dan supply. Kira-kira yang berlebih penawaran atau permintaan? Iya, yang berlebih CS alias penawaran. Jadi istilah ekonominya akan terjadi kelebihan penawaran. Dalam istilah bahasa Inggris, excess supply. Karena penawaran berlebih berarti akan kekurangan permintaan karena pembeli tidak semangat karena mahal. Istilahnya shortage demand. Ceiling price, harga tertinggi suatu barang. Misal, saat terjadi paceklik gagal panen, kalau tadi kan terlalu melimpah hasil panennya. Nah, yang ini hasil panennya malah berkurang karena kegagalan panen atau paceklik. Nah, kalau lagi paceklik, harga barang menjadi murah atau mahal ya? Ya, pastinya harga barang menjadi sangat mahal karena susah mendapatkan barangnya. Otomatis, ada yang mengeluh ke pemerintah karena harga kemahalan. Nah, siapa sih yang bakal mengeluh? Pastinya si konsumen, karena mereka merasa harga itu sangat merugikan mereka. Apalagi konsumen yang merupakan konsumen submarginal. Harga itu sangat merugikan mereka. Dengan adanya hal seperti ini, harusnya pemerintah menetapkan kebijakan yaitu ceiling price. Misal, harga bawang normalnya 50.000 per kilo. Saat terjadi gagal panen, harganya 80.000 per kilo nih. Ini kan harga yang merugikan konsumen. Mereka mengatakan, Pak, kalau 80.000, bis itu mahal banget, kami gak mampu beli. Pemerintah mengatakan, kamu jadinya mau apa? Gak usah 80.000 Pak, misal 50.000 aja. Oke, masuk akal. Nah, pemerintah kemudian memberikan kebijakan harga paling mahalnya 50.000 atau harga maksimum. Nah, waktu harga 80.000, si bawang ini kan yang beli sama yang jual sama jadi nggak ada GAP. Tapi waktu bawang dikasih murah 50.000, penjual menjadi loyo atau semangat yo. Loyo toh, aduh kok 50.000. Jadinya pundi-pundi kita kemana dong? Jadi mereka menjual cuma 30. Tapi waktu bawang menjadi turun, otomatis emak-emak heboh banget lah ya. Yes, harga barang udah semakin murah. Jadi misalnya mereka mau beli sampai 70, nah ada GAP yang benar-benar besar. Nah, istilah untuk GAP ini kelebihan permintaan atau excess demand. Kalau lawannya berarti apa? Ya, shortage supply. Nah, setelah kita bahas floor price dan ceiling, kan ada gapnya tuh, di mana harga barang bisa jadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Pemerintah punya peran penting untuk menjembatani masalah ini. Ketika harga bawang misalnya
melonjak tinggi dan bikin konsumen kelimpungan, pemerintah bisa turun tangan dengan memberikan subsidi. Subsidi ini bisa berupa bantuan langsung ke petani, supaya mereka tetap bisa menjual bawang dengan harga yang lebih terjangkau tanpa harus merugi. Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan bantuan kepada konsumen, seperti program bantuan tunai atau sembako. Misalnya, saat harga kebutuhan pokok naik, bantuan ini bisa membantu keluarga-keluarga yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi dampak dari gap yang terjadi di pasar. Jadi, subsidi dan bantuan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan semua pihak bisa tetap sejahtera, dan kita semua bisa menikmati barang-barang yang kita butuhkan tanpa harus stres mikirin harga yang melambung tinggi.